Oke, dari kemarin tuh gue ngebahasnya ipong-ipong gen terbaru ya kan. Kali ini di video kali ini gue bakal balikin channel ini ke setelan pabrik dulu, oke? Karena identiknya tuh gue lebih sering bahas-bahas HP-HP jadul teruntuk ya iPhone. Ya, bikin bosan penonton gue, ya kan? As always, karena beberapa hari ke depan gue bakal stop bikin konten iPhone dulu ya, udah agak-agak jenuh tipis-tipis gue bakal bahas Androidan full beberapa hari ke depan, tidak ada iPhone-iPhongan. Dan dari kemarin tuh gue bahasnya iPhone 16 versus iPhone 14, iPhone 14, iPhone 13. Mentok-mentok ya iPhone yang ada home button itu yang intens parah gue bahas secara detail tuh iPhone SE Gen 2, Gen 3 yang which is harganya jauh dari kata 1 jutaan ya kan. Biasa tuh gue bahasnya ipong sejuta, ipong 500 ribuan. Tapi bicara masalah itu ya, gue sebenarnya kalau bikin konten mengenai per iPhone-iPhone versi lawas itu ada banyak faktor yang bisa kita sebutin dari tahun ke tahun, itu pasti berbeda sekali. Entah itu baterainya makin boros kah, harganya makin murah kah, ada iPhone gen-gen terbaru yang rilis kah. Jadi tingkat keworth-it-annya di tiap tahun udah pasti berbeda. Oke, banyak bacot banget gue. Di video kali ini gue bakal ngebahas iPhone 8 yang dimana gue nggak nge-compare iPhone 8 versus ke iPhone 7-nya. Melainkan gue nge-compare selisih ratusan ribu, beda tipis ya. Lu mendingan beli iPhone 7 atau iPhone 8. iPhone 8 atau iPhone 7. Gue ngebahas dari selisihnya ya. Selisihnya itu kalau kita buat beli yang lebih mahal, di sini in this case di video ini iPhone 8, apakah lebih worth it? Nah di sini kalau kita lihat dari data yang diberikan sama si Apple, jelas lu udah bisa lihat semua. Dan sebenarnya kita nggak usah bicara data ya, karena kita udah tahu semua. Ini iPhone 7 dan iPhone 8 siapa sih yang nggak tahu, boy? Tapi yang jelas ya, kedua handphone ini desainnya masih sama dengan iPhone SE Gen 2, even sampai iPhone SE paling mentok sekalipun. Ya, iPhone SE 2022 alias iPhone SE Gen 3. Yang dimana kalau lu sebenarnya basicnya beli iPhone 8, ya udah common parts itu banyak sekali. Oke, gue kasih tau kelebihan yang ada di iPhone 8 dulu. Karena iPhone SE Gen 2 dan iPhone SE Gen 3 itu masih pakai basic design dari iPhone 8, so buat kalian yang beli iPhone 8 di tahun ini, itu spare partnya banyak sekali. Jadi kalau lu ada rusak A, B, C, D, itu ya biaya perbaikannya bisa lebih ditekan. Karena si pihak China di luaran sana masih produksi tuh spare part yang grade A, grade B, grade C ya kan. Karena iPhone terbaru masih dijual. Jadi mau nggak mau, kalau lu beli spare part ya lu bisa pilih spare part yang termurah. Sedangkan iPhone 7 ada, cuman gue yakin bagi sebagian kangkang servis di luar sana udah mulai kagak nyetok tuh spare part iPhone 7. Ya udah terlalu jadul anjir ya kan. Nah di sini kalau kita lihat itu kelebihan satu ya yang ada di iPhone 8. Jadi selisih ratusan ribu lu dapat ketenangan lah untuk masalah spare part dibandingkan iPhone 7. Untuk chipset antara A10 dan A11. Jujur di sini sebenarnya gue lebih ngerekomendasiin lu beli iPhone 8 Plus ketimbang iPhone 8 biasa. Kenapa? iPhone 8 Plus ini menurut gue ya, dengan performa yang ada di handphone ini tuh iPhone 8 atau 8 Plus itu performanya itu setara dengan Android harga 1 jutaan sekian lebih lah. Even kadang Android harga 2 jutaan pun performanya masih mirip-mirip dengan iPhone harga 1 jutaan ini. Ya, iPhone 8. Dan kenapa gue ngerekomendasiin 8 Plus? Sebenarnya gini, kalau lu mampu beli iPhone 8 Plus ya, iPhone generasi home button versi 8 Plus-nya, itu enak sekali dipakai ya. Memang serba keterbatasan mulai dari kameranya, performanya. Cuman kalau kita lihat dari sisi harganya, ini iPhone boy, kita nggak bisa bicara banyak gitu masalah iPhone harga murah gitu. Tapi kalau ngomongin soal performa, menurut gua antara 8 versus 7, lu mendingan ambil 8 dan lebih bagusnya varian 8 Plus. Kasar gitulah. Kelebihan yang ada di 8 Plus ini banyak sekali ya. Banyak banget. Layarnya tuh lebih besar. iPhone 7 juga layarnya lebih besar ya ketimbang iPhone 8 biasa. Cuman menurut gue masih lebih cincai 8 biasa anjir daripada 7 Plus. Itu menurut gue ya, sudut pandang gue ya. Pertama masalah kamera, kedua masalah fast chargingnya. Nah kalau kita ngomongin soal display yang ada di 8 Plus ini, menurut gue coba aja ada chipset yang ada SE Gen 3 itu dipindahin ke 8 Plus gini. Bodoh, saik men. Itu udah pasti enak sekali nih HP ya. Cuma masalahnya itu cuma angan-angan ya kan. Tapi kalau ditanya 8 Plus mending iPhone XS, gue bisa jawab mending iPhone XS Max ya. Tapi kalau lu mampunya beli XS biasa dan lu lagi pakai 8 Plus ya, mendingan lu keep dulu tuh 8 Plus. Karena beda tipis parah ya.
lu bakal ngerasain handphone yang nggak terlalu klimaks juga dari performa chipset ya. Tapi alangkah baiknya kalau lu upgrade dari 8 Plus dan lu dananya adanya sikit-sikit pengen upgrade ke yang poni, minimal menurut gue kalau lu terbiasa pakai 8 Plus, ambil yang varian Max-nya. Nah, di sini kalau kita lihat dari data spek yang ada di A10 dan A11, ini kalau untuk pemakaian daily sangat berasa sekali bedanya. Bedanya apa? Kalau lu pakai iPhone 7, lu coba misalnya kayak scrolling di Shopee atau TikTok atau di Tokped lah ya. Atau mungkin ada yang masih pakai Kaskus ya kan. Nah, si iPhone 7 ini masih agak beban ya. Mesinnya tuh berasa kayak mau meledak gitu kadang ya. Kalau lu terlalu lama scrolling. iPhone 8 masih nyanggupin. Ngomongin soal kamera, sama-sama single kamera, cuma perbedaannya yang ada di 8 biasa itu lebih endes aja gitu. Lu buat foto ya kayak hasil capture itu kayak lebih endes aja, lebih nikmat gitu dilihat. Nah, di sini nih orang jarang tahu secara detail. Memang kalau kita lihat dari spek baterainya antara iPhone 7 dan iPhone 8 menurut gue sama ya sama dan sama-sama belum Type-C juga ya monggo lah ini HP tua parah cuy ya kan. Tapi perbedaannya lu nambah ratusan ribu cuman selisih ratusan ribu doang lo dari 7 ke 8 lu dapat fast chargingnya. Lu bayangin, lu pakai iPhone 7, baterainya kan kecil boy. Ketika baterai lowbat, lu ngecas ya terpaut cuma 5 watt, 5 wattan aja. Lu meskipun pakai adaptor segede matahari juga mentok di 5 watt. Sedangkan iPhone 8 sudah support fast charging. Misalnya lu ada adaptor yang 2 ampere, nah 3 ampere. Itu lebih enjoy masuk ke iPhone 8. Jadi meskipun baterai kecil, tapi ngecasnya lebih kenceng dibandingkan iPhone 7. Menurut gue itu ngebantu sekali. Tapi kalau untuk pemakaian satu tangan, gue lebih ke iPhone 7. Ya. Kenapa? Lebih ringan boy, 138 gram, sedangkan iPhone 8 148 gram. Selisih 10 gram, ya mungkin lu ngetawain gue ya selisih 10 gram doang. Cuman kalau lu pegang secara langsung dan pemakaian yang lumayan lama dengan satu tangan, itu bakal pegel. Tapi balik lagi ya, seberapa berat lu pakai HP-nya. Yang kalau menurut gua, ya sebenarnya paling worth it, ya iPhone 8. Di sini apa ya, gue bukan video perbandingan ya, cuman selisih ratusan ribu mending iPhone 8 atau iPhone 7 jelas ya. Lu misalnya ada kepikiran beli iPhone 7, selisihnya cuma ratusan ribu boy. Beda tipis banget boy ya kan, lu tambah sikit lagi ya, dikit lah, lu nambah sikit banget ya kan. iPhone 7 ini lu lupain dulu, lu bisa dapat iPhone 8. Kelebihannya banyak ya. Yang pertama ya lu dapat fast charging ya, chipsetnya lebih bagus ya kan, itu udah pasti. Sensor kamera juga lebih bagus, itu udah pasti. Dan untuk long term jangka panjang jauh lebih memadai yang ada di iPhone 8. Selisih ratusan ribu ya. Kalau ratusan ribu itu coba deh, misalnya selisih cuma 200 atau selisih ya hampir 300, lu bagi 12 bulan kalau lu pengen pemakaian jangka panjang, itu udah cuma puluhan ribu. Jadi lu hanya berkontribusi lebih mahal puluhan ribu tiap bulan tuh ya, tapi dapat yang lebih-lebih. Nah, ini kelemahan yang ada di iPhone 8, gue kasih tahu. Kelemahan yang ada di iPhone 8 itu biasanya kalau bagian housingnya itu udah gantian, nah biasanya itu bagian kaca, antara kaca dan bezel itu nggak rapat. Itu banyak banget terjadi. Cuman yang unit yang lagi lu lihat ini masih Orient boy, ya kan? Jadi itu masih rapat, tapi biasanya kalau udah gantian itu nggak rapat tuh. Sela-selanya antara back glass yang di belakang sama bezelnya. Nah, itu biasanya kalau udah gantian tuh banyak debu-debu masuk dan kameranya bisa kotor dan berdebu juga. Nah, itu kekurangan yang ada di iPhone 8. iPhone 7 kagak bakal ngalamin kayak gitu karena bodinya tuh ya kayak unibody gitu ya kan. Tapi ada kekurangan juga nih iPhone 7, tapi kekurangannya versi lain, yaitu tampilannya ya kan. Dia ada bintik-bintik, lecet-lecet gitu ya, karena wajar full ini painted semua ya kan, dicat gitu. Jadi wajar kalau kekopek-kopek, apalagi udah pemakaian yang lumayan lama. Tapi nggak separah 6S ya. Kalau 6S tuh berjamur ya kan. Wah parah lah. Kalau versi 6S apalagi warna rose gold tuh ya kan. Warna rose gold, warna gold itu klimaks parah itu kalau jamuran ya. Parah ya kan. Di iPhone 7 tuh diperbaikin sama si Apple. Meskipun nggak sebagus itulah intinya. Tapi ya mau gimana lagi, namanya juga HP tua, udah pasti ada kurang-kurangnya. Nah di sini lu harus lihat ya, kamera yang ada di iPhone 7 itu ya identik dengan lecet-lecetnya. Karena ya bodinya sistem unibody gitu. Sedangkan yang ada di iPhone 8 itu sebenarnya ya kacanya itu bisa lu lepas lagi tuh. Bisa lu lepas, kayak ring-ring lensa itu bisa lu lepas, jadi bisa lu ganti gitu. Tapi kebanyakan orang ya udah apa adanya aja kayak gini. Yang jelas ini cuma masalah fisik aja. Kalau ditanya ya pasti plus minus, ada yang sebagian bagusnya di iPhone 8, sebagian bagusnya di iPhone 7. Overall kesimpulan gue di konten ini cuma selisih ratusan ribu, jauh banget. Lebih worth it lu beli iPhone 8. Apalagi ini urusan buat kerjaan ya. Lu ada dana, ada budget ratusan ribu.
tahan-tahan ego lo, bukan berarti boros loh, selisih ratusan ribu, lo dikasih kamera lebih nampol, baterai yang lebih oke, kenapa? Padahal sama, ya karena ada fast charging-nya, lowbat ngecas lebih cepat gitu. Dan yang paling penting iPhone 8 itu basicnya masih dipakai sama iPhone SE, yang dimana pihak Apple sendiri masih mengakui desain dari iPhone 8. Dan yang kayak gue ceritain tadi, ya kan, banyak banget perintilan-perintilan yang bisa dipindahin dari iPhone SE ke 8, dari ke 8 ke SE, yang dimana ya udah woles aja lah lu pakai HP, nggak bakal nganggur lah tuh HP kalau dibenerin, banyak spare partnya.